selain itu dari sisi konten nutrisinya juga. Kalau kita hanya mengandalkan satu bahan saja sebagai pakan utama, ya sulit juga, akan terjadi malnutrisi karena hanya diberikan pakan tunggal. Jadi silase itu tidak boleh diberikan full dalam 100% dalam sehari. Jadi harus tetap ada campuran pakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Nah, ternyata dari materi-materi yang sudah kita sharingkan sebelumnya, ada pertanyaan yang menurut saya ini cukup penting untuk dijawab. Nah, pertanyaannya adalah, amankah silase itu diberikan full ke ternak? Jadi misalkan teman-teman bikin silase tebon jagung, nah itu diberikan full silase semua tanpa ada bahan yang lain, apakah itu aman? Jadi yang perlu teman-teman pahami kembali, silase itu adalah pengawetan bahannya. Jadi kita anggap bahan, bukan pakan komplit. Kecuali teman-teman waktu dalam proses pembuatan itu dilengkapi sekalian. Ada sumber protein, ada sumber karbohidrat, ada sumber mineral tambahan kayak gitu-gitu. Mungkin bisa. Jadi tetap harus ada evaluasi di situ. Apakah formulasinya ini udah sesuai dengan kebutuhan si ternak? Kalau kita hanya membuat silase hijauan, misalkan rumput odot atau rumput pakcong aja, dan itu diberikan full ke ternak kita, saya yakinnya pasti ternaknya tambah kurus. Karena apa? Karena tidak memenuhi kebutuhan si ternak itu sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ada yang namanya bahan pakan, ada yang namanya pakan komplit. Kalau kita ngomongin bahan pakan, rumput odot itu kita anggap bahan pakan. Kalau rumput odot jenengan campur dengan legum-leguman kayak misalkan daun lamtoro, daun singkong, minimal 4 jenis lah. Nah, itu bisa dikatakan pakan komplit. Tapi apakah pakan komplit itu sudah memenuhi kebutuhan ternak? Nah, itu tiap fase ternak itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Contoh misalkan waktu ternak ini laktasi atau indukan ini dia habis lahiran menghasilkan susu, maka antara rumput-rumputan dan legum-leguman itu harus imbang, misalkan 50%. Itu kalau misalkan full hijauan. Dan yang juga perlu teman-teman pelajarin adalah dalam hal palatabilitas si silase tersebut. Karena nggak semua hewan itu langsung suka dengan silase. Kayak misalkan kambing ya. Kambing itu nggak semuanya langsung nafsu makannya bagus kalau dikasih makan silase, nggak semuanya. Jadi ada namanya proses adaptasi pakan. Nah, ketika proses adaptasi pakan ini kita hanya mengandalkan dari silase saja, maka otomatis kebutuhan si ternak itu nggak tercukupi. Jadi antara suplainya itu benar, misalkan kita kasih 2 kilo, kebutuhan 2 kilo sehari misalkan, ternyata karena palatabilitasnya itu kurang bagus, yang dimakan cuma 1 kilo, yang 1 kilonya sisa, artinya kan kebutuhannya kan cuma terpenuhi 50% gitu. Nah, itu yang bahaya. Selain itu dari sisi konten nutrisinya juga, kalau kita hanya mengandalkan satu bahan saja sebagai pakan utama, ya sulit juga, akan terjadi malnutrisi karena hanya diberikan pakan tunggal. Jadi silase itu tidak boleh diberikan full
dalam 100% dalam sehari. Jadi harus tetap ada campuran pakan yang lain. Kayak misalkan kalau misalkan ada ampas tahu ya ditambah ampas tahu, kalau misalkan ada polar ya ditambah polar, kalau misalkan ada konsentrat ya ditambah konsentrat. Jadi gak bisa kita ngasih full silase. Itu adalah jawaban dari saya pribadi. Nah, gimana kalau misalkan ternak itu nggak suka sama silase? Ya semua ternak itu pasti ada adaptasi pakan yang nggak bisa kita tiba-tiba ganti pakan seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Jadi ada tahapannya. Terutama kalau di kambing itu kambing itu lebih suka ukuran daun yang agak panjang lah, biasanya kayak gitu. Dan kalau teman-teman memberikan silase, mungkin bisa ditaburin sama polar di atasnya, karena polar ini dia sifatnya palatabilitasnya tinggi untuk kambing, sehingga kalau ditaburin di atasnya itu otomatis nanti si silasenya itu mulai dimakan juga. Tuh. Nah mungkin itu dulu, nanti sharing-sharingnya kita lanjut nanti di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum gabung di grup WhatsApp, silakan gabung, silakan tanyakan apapun seputar pakan ternak, baik itu silase, fermentasi atau hayu. Silakan ditanyakan di situ. Nah, kita juga sambil sharing ya. Jadi teman-teman yang kiranya sudah membuat dan ada kendala di situ, silakan ditanyakan. Kalau buat teman-teman yang ibaratnya udah sering pakai silase, silakan di-sharingkan juga di grup itu, sehingga kita saling menambah wawasan satu sama lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.